Kenapa bisa begini? Kakek! Aduh, aku sudah cari dokter terbaik di dunia. Semuanya bilang gak lama lagi aku bakal berubah jadi cowok. Itu masih lebih baik dari keluargaku. Aku ini sekali melahirkan langsung 5. Gak bawa apa-apa. Aku ini bersih. Gimana aku teruskan garis keturunan? Aku... Bukankah itu kepala keluarga Wangsa, Taran Wangsa? Ini ada apa dengannya? Kok bisa separah ini sakitnya? Kalau dengan kekuatan finansial keluarga Wangsa masih nggak bisa. Sepertinya hanya kuil Bayuni yang bisa menolongnya. Permisi! Kakekku butuh udara! Permisi! Kakekku butuh udara! Nona, pelan-pelan. Aturan kuil Bayuni ketat. Nggak boleh masuk sembarangan. Paman, kakekku sudah kritis. Gimana caranya agar aku bisa bertemu Tabib Feni? Hanya bisa tunggu. Ilmu pengobatan kuil Bayuni gak tertandingi. Semua yang di dalam bukan orang biasa. Mereka sudah melampaui dunia. Hah? Hah? Eh, eh, Apa kabar, Evan? hah? 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 Ibu-ibu guru, walau guru sudah lama wafat, dan aku satu-satunya pria di kuil ini, tapi aku sudah bilang berkali-kali, rayuan kalian nggak mempan buatku. Aku nggak mungkin mencuci stocking kalian lagi. Evan, kali ini kita bukan cuci stocking. Kita main sweet saja ya. Kalau menang, ada kejutan. Main sweet lagi? Aku nggak mau. Terakhir, main petak umpet, aku digantung di pohon semalaman. Nggak tertarik. Aku nggak mau main. Ayolah, Van. Hah? Kami ini para ibu gurumu yang membesarkanmu. Mana mungkin kami menjebakmu? Iya, ayo main. Di siang bolong begini, kalian mau merampas bocah polos. Maaf ya, ibu-ibu guru. Aku menang. Taruhan itu harus ditepati. Mana hadiahnya? Hah? Jarum ilahi Tayani bisa sembuhkan segala. Kelak, saat kamu mengobati orang, jangan lupakan ajaran perguruan. Ibu Feni, bukankah ini benda terpentingmu? Token Raluga, dengan ini kami memimpin Menara Rayali. Segala informasi dunia ada dalam genggamanmu. Para anggota setia di dalamnya menunggu Tuan baru. Ibu Laura, kamu pintar menyembunyikannya ya? Hah? Ini cincin Nagaka, bisa mengenali pusaka spiritual, membantumu membentuk formasi biduk untuk mempercepat latihanmu. Evan, ini token Komandan Tarva. Bisa mengerahkan para ahli terbaik di dunia. Tapi ingat, latih terus kitab Suana. Jangan malas, supaya segera tembus tingkat 7. Iya. Sudah 7 tahun mandek. Kenapa harus buru-buru? Evan, aku nggak punya kemampuan lain. Cuma punya kartu hitam Dasya ini. Seluruh kekayaan Dasya bebas kamu pakai. Di luar sana jangan menyusahkan diri sendiri. Mau makan, mau belanja, lakukan saja.
Aneh. Kalian hari ini aneh semua. Hah? Jangan-jangan kalian mau mengusirku turun gunung? Anak bodoh, hari ini ulang tahunmu yang ke-20. Semua hadiah ini memang untukmu. Cepat turun gunung cari obat. Kalau kamu sudah kembali, kami akan masakkan semur kecap kesukaanmu. Semur? Oke, oke. Kalau begitu janji ya, tunggu aku kembali. Aku akan cuci stocking kalian. Cuci 100 pasang. Dadah. Kak Feni, beneran gak mau bilang yang sebenarnya? Kalau sekarang dia tahu, hanya akan mencelakainya. Hanya setelah menembus tingkat 7 kitab Suana, baru dia bisa hadapi badai yang akan datang. Kak Feni, waktunya tiba, kita harus pergi. Ibu guru! Ya ampun. Kuil Bayuni meledak. Gimana ini? Kenapa bisa begini? Kakek! Ya ampun, ini benar-benar tamat. Aku beneran bakal jadi pria kasar begini. Serius? Hancur? Tamat sudah, tamat. Aku habiskan 60 miliar buat beli info soal kuil Bayuni dan semua telah lenyap begitu saja. Tamat sudah. Ini Nona, orang-orang sudah bubar. Apa kita juga... gak bisa. Kakek sudah gak bisa menunggu. Kita naik gunung sekarang. Baik, ayo. Ibu guru! Ibu guru! Ibu guru! Kalian bakal pulang buat makan gak? Ibu guru! Evan, saat kamu membaca surat ini, kami sudah pergi. Tunggu sampai kitab Suanamu mencapai tingkat 7, kami akan kembali menemuimu. Pantas saja tiba-tiba aku dikasih banyak harta berharga. Sudah pasti bukan pertanda baik. Bawa semua yang kami berikan dan pergi ke Sagara. Cari seseorang bernama Warto Chandra. 20 tahun lalu, aku menyelamatkannya. Sebagai syaratnya, ditetapkan pertunanganmu dengan cucunya, Tara Chandra. Tolong tabib, selamatkan nyawaku. Aku ingin hidup. Aku gak mau mati. Penyakitmu adalah nadi terputus bawaan lahir. Pengobatan biasa nggak bisa menolong. Aku bisa menyelamatkanmu, tapi melawan takdir. Semua ada harganya. Asal tabib Fendi bersedia turun tangan, aku Warto rela menyerahkan setengah hartaku, bahkan jadi pelayan sekalipun. Nggak perlu, 20 tahun lagi, muridku akan membawa penanda takdir turun gunung mencarimu. Saat itu, kamu wajib menikahkan cucumu dengannya. Biarkan dia masuk ke dunia fana, barulah nyawamu terselamatkan. Kamu setuju? Setuju, aku setuju. Budi ini akan kuingat seumur hidup. Oh, pertunangan? Ibu Feni memang paling bisa diandalkan. Baru turun gunung langsung dikasih calon istri. Oh ya, di bukit belakang ada mentimun yang disiram embun abadi. Kamu bawa itu. Dulu pilihan hanya bisa memperpanjang umur Warto 20 tahun. Hari ini tepat habisnya. Saat kamu bertemu dia, berikan mentimun itu. Penyakitnya akan sembuh total. Mentimun yang tumbuh dari embun abadi? Ini harta langka. Cuma 1 batang. Masih disuruh kasih orang lain. Cih, ini... Pengobatan dan penolong dunia. Kalau kamu kesulitan, carilah pemimpin Pavilion Serata, Clara Santi. Dia kakak seniormu. Oh,
Ternyata aku punya kakak senior. Hah? Tadi ibu guru bilang hari ini tepat waktunya. Ibu guru, perhitungan waktumu kejam sekali. Sudahlah, sudahlah. Demi kalian yang sudah mencarikanku istri, aku maafkan dulu. Mentimun seberharga ini lebih baik kusimpan buat calon istriku sebagai mas kawin. Entah istriku ini cantik nggak? Kalau cantik, akan kunikahi. Kalau enggak, aku kabur saja. Kak, tunggu! Nona ini cantik sekali. Kalau istriku nanti secantik itu, bagus juga. Kamu sudah puas melihatnya? Belum. Cantik begini. Sehari penuh juga nggak akan cukup. Kamu, mesum! Nah, maaf ganggu. Boleh aku tanya, apa kamu tahu kuil Bayuni? Pak, kanker hatimu sudah stadium akhir. Waktumu nggak akan lama lagi. Kalian kesini buat cari tabib Feni kan? Kok kamu bisa tahu? Aku bisa lihat dengan mata ini. Tapi sayangnya, kuil Bayuni baru saja dihancurkan. Para ibu guru juga sudah pergi. Takdir, ini semua takdir. Ayo kita pulang. Tunggu. Nak, tadi kamu bilang kamu ini muridnya tabib Feni kan? Kamu ini muridnya tabib Feni kan? Kenalkan, namaku Evan. Asli bukan palsu. Kak, Oh, tangannya lembut banget. kamu murid tabib Feni kan? Tolong selamatkan kakekku. Asal kakekku sembuh, berapapun akan kubayar. Sekarang aku nggak punya uang. Tapi Ibu Manda kasih aku sebuah kartu. Masalahnya, aku nggak tahu cara pakainya. Tapi biaya berobatku mahal. Aku mau 200.000. Seumur hidupku aku belum pernah lihat 200.000. Kayaknya mereka juga nggak sanggup bayar. Tabib, kebaikanmu sangat luar biasa. Benar-benar tabib penolong dunia. Tabib, asal kamu mau menyelamatkan kakekku, aku akan memberimu 2 miliar. 2 miliar? 2 miliar? Ragu sedikit saja, itu nggak menghargai uang kecil. Nggak bisa ditunda lagi. Pak, penyakitmu nggak bisa menunggu. Aku langsung mulai mengobatimu, ya? Baik. Kakek, nggak apa-apa. Kakek. Pelan-pelan. Itu reaksi normal saat racun keluar. Kalau mau sembuh total, harus pakai jarum ini. Kamu nggak apa-apa. Dokter abal-abal. Kalau kakekku kenapa-kenapa, akan kubunuh kamu. Hei. Belum mati. Masih hidup. Ayo. Jangan kurang ajar. Kakek, kamu nggak apa-apa. Kakek, gimana rasanya? Jauh lebih enak. Ini badanku juga sudah nggak sakit. Rasanya tubuhku jadi jauh lebih ringan. Syukurlah, aku sudah turun dan jalan sendiri. Tabib, terima kasih banyak. Terima kasih. Ayo, cepat. Transfer 2 miliar ke tabib. Baik. Transfer? Aku turun gunung terlalu buru-buru. Aku belum punya rekening bank. Kebetulan kami juga mau ke Sagara. Kamu bisa ikut mobil kami. Di jalan, aku buatkan kartu bank untukmu. Gimana menurutmu? Sagara? Kalian juga ke Sagara? Iya. Aku memang mau ke Sagara mencari istriku. Istri? Ah? Anak siapa itu? Beruntung sekali bisa
menikah dengan Evan. Keluarga Chandra, Tara Chandra. Kalian saling kenal kan? Tara? Tunangan Tara. Bukannya putra tunggal orang terkaya Sagara, Leo Lirta. Sekarang mereka sedang gelar pesta tunangan di Sagara. Kenapa? Dia jelek ya? Enggak, aku dan dia dijuluki sepasang teratai kembar Sagara. Mirip kamu, berarti dia cantik banget. Pernikahan ini benar-benar untung. Ayo cepat-cepat. Evan, hari ini ada jamuan perayaan IPO Grup Chandra. Mereka pasti di hotel. Aku antar langsung ke sana ya. Lihat Pak Tua ini, sudah seusia ini, masih sopan juga. Kalau begitu terima kasih. Oh, ayo. Pak Tua, cepat jalan. Aku buru-buru mau cari istriku. Evan, sudah sampai. Di sinilah. Hotel Grup Chandra? Hah? Kelihatannya keluarga istriku cukup kaya juga. Evan, kalau gitu kami pamit dulu. Kartu bankmu sudah jadi. Sebentar lagi 2 miliar akan masuk ke rekeningmu. Kedepannya, kalau butuh bantuan kami, jangan sungkan. Keluarga Wangsa pasti akan membantu sekuat tenaga. Pak Tua ini cukup sopan juga. Aku pergi dulu. Ya, Nah. Dadah. Cabul! Ayu, jangan bicara sembarangan. Jangan remehkan Evan. Dia bukan orang biasa. Dengan kemampuan dan ilmu medisnya, aku rasa dalam waktu dekat dia akan jadi rebutan para tokoh yang ada di Sagara. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Kalau begitu, Kek, apa yang harus kita lakukan? Menurutku, nggak lama lagi Evan pasti butuh bantuan dari kita. Huh? Selamat, Pak Warto. Selamat atas IPO Grup Chandra. Kedepannya, semoga kita bisa banyak kerjasama. Pak Warto, dari IPO ini, dana yang terkumpul nggak sedikit. Ditambah dukungan keluarga Lirta, orang terkaya Sagara, masa depan Grup Chandra benar-benar akan menjadi cerah. Benar sekali, Pak Warto. Bukan hanya jeli berbisnis, tapi milih calon cucu menantu sangat tepat. Mulai hari ini, Anda dan keluarga Lirta resmi jadi besan. Kedepannya, mohon bimbingan Anda. Kalian terlalu memuji. Aku hanya beruntung bisa dipilih oleh Tuan Leo. Ini juga berkah besar bagi keluarga Chandra. Nona Tara, terlalu rendah hati. Siapa yang nggak tahu? Nona Tara adalah wanita tercantik yang ada di Sagara. Benar. Menurutku, perjodohan Tara dan Tuan Leo memang pasangan yang sempurna. Kalau begitu, kami terima doanya. Mari bersama-sama mendoakan Tuan Leo dan Tara hidup bersama sampai tua. Hidup bersama sampai tua. Bersulang. Bersulang. Pantas saja perusahaan yang baru IPO. Aku baru datang, jamuan sudah siap semua. Hah? Dari mana datangnya pengemis ini? Bagaimana kerja para satpam? Kenapa orang miskin begini bisa masuk sini? Tamu hari ini, semua tokoh penting Sagara. Lihat pakaiannya compang-camping. Masih berani masuk, nggak tahu malu. Kamu Tara. Halo, aku Evan yang akan jadi tunanganmu. Orang gila dari mana ini? Ngaco banget. Satpam, usir dia sekarang juga. Tunggu. Pak Tua, kamu Warto kan? Benar. Memangnya ada apa? Kalau begitu mudah, hah? Kamu masih ingat 20 tahun lalu tabib yang menyelamatkanmu? Tabib Feni? Hah?
Tabib Feni? Apa mungkin janji 20 tahun lalu dia anggap serius? Kakek, orang kampung ini cuma datang bikin onar. Cepat usir dia keluar. Hari ini kamu datang ke sini. Sebenarnya mau apa? Pak Warto, waktu itu saat ibu guruku cari orang buat dia nggak ambil uang sepeser pun, lalu kamu tetapkan perjodohan dengannya. Hari ini aku datang untuk menikah. Mana mungkin keluarga Chandra punya perjanjian nikah dengan orang kampung kayak dia? Entahlah, tapi kelihatannya bukan omong kosong. Ini jadi menarik. Soalnya di seluruh Sagara, siapa yang nggak tahu hubungan Tara dan Tuan Leo? Entah benar atau enggak, bocah ini pasti sial. Baru datang sudah bikin keributan begini. Tuan Leo pasti nggak akan melepasnya. Kakek, perjodohan ini benar. Aku nggak percaya. Kakek sangat menyayangiku. Mana mungkin menjodohkanku dengan orang kampung begini? Menurutku kamu cuma penipu. Percaya atau enggak? Terserah, semua tertulis jelas di sini. Kayaknya kalian mau ingkar janji. Benar, ada surat pertunangannya. Kakek! Sudahlah bocah, mengingat dulu ibu gurumu menyelamatkan nyawaku. Aku nggak akan permasalahkan keributan hari ini. Perjodohan ini kita batalkan. Pergilah. Pak Tua, kamu benar-benar mau ingkar janji, ya? Bukan. Tentu saja. Keluarga Chandra akan memberimu kompensasi. Asal kamu setuju membatalkan perjodohan ini, aku beri kamu 200 juta. 200 juta? Kamu kira aku pengemis, ha? Aku mengobati keluarga Wangsa saja dibayar 2 miliar, menyuruhku batalkan pernikahan dengan 200 juta. Uang segitu nggak ada artinya bagiku. Kalau gitu, kamu mau berapa? Aku nggak mau uang sepeser pun. Kalau aku terima uang kalian, itu sama saja mempermalukan ibu guruku, bukan? Dasar pengemis. Berhenti sok bermartabat. 200 juta cukup buatmu hidup 10 tahun. Aku sarankan, jangan nggak tahu malu. Kamu pikir keluarga Chandra itu apa, ha? Harga diriku, Evan. Nggak perlu kalian yang tentukan. Bocah. Awalnya aku mau beri kelonggaran demi jasa ibu gurumu. Tapi karena kamu nggak tahu diri, aku nggak perlu ragu lagi. Pengawal, usir dia keluar. Pak Warto, menjalin hubungan dengan keluarga Chandra itu keputusan ibu guruku hari ini. Mau nikah atau enggak, tetap harus nikah. Orang liar dari mana ini? Berani sekali, so hebat. Sampai mau rebut wanitaku. Tuan Leo datang! Bocah dari mana ini? Berani sekali, so hebat. Sampai berani rebut wanitaku. Tuan Leo. Tuan Leo datang, bocah itu bakal tamat. Iya benar, seluruh Sagara tahu hubungan Nona Tara dan Tuan Leo. Orang kampung ini mau ikut campur, nggak tahu diri sama sekali. Dengan apa bisa dibandingkan? Benar. Menurut kalian, keluarga Chandra bikin keributan begini di pesta pertunangan. Pertunangan ini masih bisa lanjut nggak? Tuan Leo, kamu datang. Leo, aku kangen banget sama kamu. Aku juga kangen sama kamu. Hei, ngapain, ha? Di depan tunangan orang pantas pegang-pegangan begitu. Omong kosong, siapa tunanganmu? Di hatiku cuma ada Tuan Leo seorang. Tapi ku dengar, katanya kamu punya perjanjian nikah dengan Tara. Tentu saja. Tuan Leo, dengarkan penjelasanku. Ini semua salah paham. Keluarga Chandra hanya mengakui kamu sebagai menantuku. Sekarang juga akan kusuruh orang yang asal ngaku ini diusir keluar. Kamu? Gak perlu. Leo, kamu marah ya? Aku benar-benar gak ada hubungan apapun dengannya. Percayalah padaku. Dasar bodoh. Mana mungkin aku marah sama kamu. Lagi pula, kamu itu wanita tercantik di Sagara. Wajar kalau banyak yang ngejar. Aku cuma ngerasa bocah ini cukup menarik. Beraninya datang merusak pertunangan. Bocah, kamu tahu aku siapa? Pebinor kan, ha? Rebut tunangan orang. Aku saja malu melihatmu. Kurang ajar. Kamu tahu siapa Tuan Leo? Dia orang terkaya di Sagara. Kamu cuma pengemis. Berani bicara sembarangan di sini. Kamu... Kenapa kalau orang kaya punya sedikit uang merasa hebat? Orang seperti dia
Di hadapanku Evan bahkan gak pantas jadi pelayan. Bocah sialan, kamu benar-benar gak tahu diri. Tapi satu hal katamu benar. Orang kaya memang hebat. Hari ini akan kubuka matamu, anak kampung. Pengawal, bawa mas kawinnya ke sini. Pengawal, bawa mas kawinnya ke sini. Di sini ada 10 kilogram emas murni untuk dibuatkan perhiasan buat Tara. Leo, kamu baik banget sama aku. Ini cek 2 triliun, anggap saja mas kawinku. Hah? 2 triliun? Bukan cuma di Sagara, bahkan di Dasha pun gak ada mas kawin sebanyak ini. Aku... Ini kontak bisnis keluarga Lirta. Nilainya puluhan triliun. Puluhan triliun? Ah, pantas keluarga Lirta jadi orang terkaya. Sekali bergerak langsung kontrak puluhan triliun. Masih ada lagi. Yang terakhir ini benar-benar langka. Aku khusus menyuruh orang pergi ke Hareta, petik teratai salju 1000 tahun di gunung bersalju. Teratai salju 1000 tahun ini nggak ternilai. Konon 1 teratai saja bisa menambah umur sampai 10 tahun. Mataku benar-benar terbuka. Gak heran keluarga Lirta. Hadiah yang diberikan semuanya luar biasa. Gimana? Kampungan? Sekarang tahu kan jarak kita berdua. Cuma barang murahan begini, emas ini, selain berat, apa gunanya? Dan tumpukan kertas berisi angka ini semua palsu dan kosong. Dikira bisa menakutiku. Bukankah tujuan kalian ingin pelan-pelan menelan keluarga Chandra? Dikira aku bodoh, hah? Dan juga, bunga kering kumal ini, usianya memang sudah lama. Tapi, khasiatnya hampir habis kan? Buat obati ginjal lemahmu saja. Sepertinya sudah kurang manjur. Kamu tahu apa? Kalau hebat, keluarkan yang lebih baik. Lihat penampilanmu seperti pengemis. Bahkan kamu gak punya 200.000. Benar-benar orang berpikiran sempit. Ibu guruku pernah bilang, barang yang benar-benar berharga dipakai untuk menyelamatkan nyawa. Nilainya nggak ternilai. Bukan untuk pamer dan dijadikan transaksi. Tapi, karena kalian ingin membuka mata, hari ini akan aku keluarkan barang yang benar-benar berharga. Biar kalian sekumpulan orang berwawasan sempit melihat dengan jelas apa itu harta sejati. Sombong sekali. Aku ingin lihat apa yang bisa kamu keluarkan. Perhatikan baik-baik. Inilah yang disebut mas kawin sungguhan. Lihat baik-baik. Bocah ini memang kelihatannya lusuh, tapi dia murid tabib Feni. Apa dia beneran punya harta karun? Inilah yang disebut mas kawin. Perhatikan baik-baik. Inilah mas kawin yang tadi ku maksud. Ini, bukannya ini cuma mentimun. Dasar dia ini memang orang kampung. Pasti dia baru datang dari pasar. Aku sempat tertipu gayanya. Benar saja, orang desa tetap orang desa. Gak tahan lagi, aku mau ketawa. Cuma mentimun busuk begitu, kamu anggap harta karun. Makanlah yang layak. Benar-benar nggak tahu nilai barang. Mentimun ini dibesarkan oleh ibu guruku dengan embun abadi. Bisa menghidupkan orang sekarat, memulihkan tulang, memperpanjang umur, dan menyembuhkan segala penyakit. Inilah harta nggak ternilai. Pembualmu keterlaluan. Embun abadi katanya. Sekalipun benar dibesarkan pakai embun abadi, tetap saja mentimun. Dengan satu mentimun, kamu mau saingan sama aku. Pergi periksa ke rumah sakit jiwa saja. Dibesarkan dengan embun abadi. Jangan-jangan apa ini yang wanita itu sebut dengan pemicu keabadian? Gak mungkin. Ini jelas cuma mentimun. Dasar buta nilai. Aku malas berdebat. Mentimun ini bisa menyelamatkan nyawa kakek dan menjaga keluarga Chandra.
tetap makmur dan sehat. Sekarang, ini mas kawin. Berani sekali kamu menghina aku. Omong kosong. Menakut-nakuti orang. Nyawaku Warto. Masa ditentukan oleh sebatang mentimun? Warto, kamu malah membuangnya. Kamu tahu nggak mentimun itu adalah nyawamu? Ambil kembali. Kakek Warto, dengan status Anda, mana bisa ditipu dengan omongan penipu jalanan? Dia cuma menggertak. Walau dibuang, langit juga nggak akan runtuh. Benar. Kakek, jangan dengarkan omong kosongnya. Cuma mentimun busuk begitu. Bisa mengancam nyawaku? Warto, kamu terlahir dengan nadi terputus. Harusnya 20 tahun lalu kamu mati. Ibu guruku pakai pilihan untuk perpanjang waktumu selama 20 tahun. Sekarang efeknya sudah habis. Hanya mentimun ini yang bisa mempertahankan hidupmu. Kalau kamu menginjaknya, bahkan dewa pun gak bisa menyelamatkanmu. Penyakit nadi terputus. Aku pernah dengar itu. Bukannya Pak Warto pernah sakit parah? Jangan-jangan yang dia katakan benar. Dulu wanita itu memang pernah mengatakan hal ini, tapi... Ngarang. Terus aja ngarang. Cerita karanganmu rapi sekali. Kakekku sehat, rutin cek kesehatan. Bahkan tabib negara bilang kakekku akan berumur panjang. Kamu mau menakuti siapa? Benar. Kalian lihat. Pak Warto terlihat sehat dan kuat. Apa terlihat seperti orang sekarat? Menurutku, dia cuma mau ambil untung dari Nona Tara. Semua yang hadir di sini adalah orang terpandang. Kalau Pak Warto percaya sama cerita pengemis ini, beneran akan jadi bahan tertawaan. Aku tanya untuk terakhir kali. Kamu ambil atau enggak? Bocah, aku Warto membangun semua ini. Bukan dengan mengemis simpati. Apalagi mengandalkan mentimun dewa mau mengancam nyawaku. Aku Warto gak percaya tahayul. Aduh, aku sudah cari dokter terbaik di dunia. Semuanya bilang gak lama lagi aku bakal berubah jadi cowok. Itu masih lebih baik dari keluargaku. Aku ini sekali melahirkan langsung 5. Gak bawa apa-apa. Aku ini bersih. Gimana aku teruskan garis keturunan? Aku... Bukankah itu kepala keluarga Wangsa, Taran Wangsa? Ini ada apa dengannya? Kok bisa separah ini sakitnya? Kalau dengan kekuatan finansial keluarga Wangsa masih nggak bisa. Sepertinya hanya kuil Bayuni yang bisa menolongnya. Permisi, permisi. Kakekku butuh udara. Permisi, kakekku butuh udara. Nona, pelan-pelan. Aturan kuil Bayuni ketat. Nggak boleh masuk sembarangan. Paman, kakekku sudah kritis. Gimana caranya agar aku bisa bertemu Tabib Feni? Hanya bisa tunggu. Ilmu pengobatan kuil Bayuni gak tertandingi. Semua yang di dalam bukan orang biasa. Mereka sudah melampaui dunia. Hah? Apa kabar, Evan?
Hah? Huh? Ibu-ibu guru, walau guru sudah lama wafat, dan aku satu-satunya pria di kuil ini, tapi aku sudah bilang berkali-kali, rayuan kalian nggak mempan buatku. Aku nggak mungkin mencuci stocking kalian lagi. Evan, kali ini kita bukan cuci stocking, kita main sweet saja ya. Kalau menang, ada kejutan. Main sweet lagi? Aku nggak mau. Terakhir, main petak umpet, aku digantung di pohon semalaman. Nggak tertarik. Aku nggak mau main. Ayolah, Van. Hah? Kami ini para ibu gurumu yang membesarkanmu. Mana mungkin kami menjebakmu? Iya, ayo. Ayo main. Di siang bolong begini, kalian mau merampas bocah polos. Maaf ya, ibu-ibu guru. Aku menang. Taruhan itu harus ditepati. Mana hadiahnya? Hah? Jarum ilahi Tayani bisa sembuhkan segala. Kelak, saat kamu mengobati orang, jangan lupakan ajaran perguruan. Ibu Feni, bukankah ini benda terpentingmu? Token Raluga, dengan ini kami memimpin Menara Rayali. Segala informasi dunia ada dalam genggamanmu. Para anggota setia di dalamnya menunggu Tuan baru. Ibu Laura, kamu pintar menyembunyikannya ya? Hah? Ini cincin Nagaka, bisa mengenali pusaka spiritual, membantumu membentuk formasi biduk untuk mempercepat latihanmu. Evan, ini token Komandan Tarva, bisa mengerahkan para ahli terbaik di dunia. Tapi ingat, latih terus kitab Suana, jangan malas, supaya segera tembus tingkat 7. Iya, sudah 7 tahun mandek. Kenapa harus buru-buru? Evan, aku nggak punya kemampuan lain, cuma punya kartu hitam Dasya ini. Seluruh kekayaan Dasya bebas kamu pakai. Di luar sana jangan menyusahkan diri sendiri. Mau makan, mau belanja, lakukan saja. Aneh. Kalian hari ini aneh semua. Hah? Jangan-jangan kalian mau mengusirku turun gunung? Anak bodoh, hari ini ulang tahunmu yang ke-20. Semua hadiah ini memang untukmu. Cepat turun gunung cari obat. Kalau kamu sudah kembali, kami akan masakkan semur kecap kesukaanmu. Semur? Oke. Kalau begitu janji ya, tunggu aku kembali. Aku akan cuci stocking kalian. Cuci 100 pasang. Dadah. Kak Feni, beneran gak mau bilang yang sebenarnya? Kalau sekarang dia tahu, hanya akan mencelakainya. Hanya setelah menembus tingkat 7 kitab Suana, baru dia bisa hadapi badai yang akan datang. Kak Feni, waktunya tiba, kita harus pergi. Ibu guru! Ya ampun. Kuil Bayuni meledak. Gimana ini? Kenapa bisa begini? Kakek! Ya ampun, ini benar-benar tamat. Aku beneran bakal jadi pria kasar begini. Serius? Hancur? Tamat. Aku habiskan 60 miliar buat beli info soal kuil Bayuni dan semut lainnya begitu saja. Tamat sudah. Ini. Nona, orang-orang sudah bubar. Apa kita juga... Gak bisa. Kakek sudah gak bisa menunggu. Kita naik gunung sekarang. Baik, ayo. Ibu guru! Ibu guru! Ibu guru! Kalian bakal pulang buat makan gak? Ibu guru!
Evan, saat kamu membaca surat ini, kami sudah pergi. Tunggu sampai kitab suanamu mencapai tingkat 7, kami akan kembali menemuimu. Pantas saja tiba-tiba aku dikasih banyak harta berharga. Sudah pasti bukan pertanda baik. Bawa semua yang kami berikan dan pergi ke Sagara. Cari seseorang bernama Warto Chandra. 20 tahun lalu, aku menyelamatkannya. Sebagai syaratnya, ditetapkan pertunanganmu dengan cucunya, Tara Chandra. Tolong tabib, selamatkan nyawaku. Aku ingin hidup. Aku gak mau mati. Penyakitmu adalah nadi terputus bawaan lahir. Pengobatan biasa nggak bisa menolong. Aku bisa menyelamatkanmu, tapi melawan takdir. Semua ada harganya. Asal tabib Fendi bersedia turun tangan, aku Warto rela menyerahkan setengah hartaku, bahkan jadi pelayan sekalipun. Nggak perlu, 20 tahun lagi, muridku akan membawa penanda takdir turun gunung mencarimu. Saat itu, kamu wajib menikahkan cucumu dengannya. Biarkan dia masuk ke dunia fana, barulah nyawamu terselamatkan. Kamu setuju? Setuju, aku setuju. Budi ini akan kuingat seumur hidup. Oh, pertunangan? Ibu Feni memang paling bisa diandalkan. Baru turun gunung langsung dikasih calon istri. Oh ya, di bukit belakang ada mentimun yang disiram embun abadi. Kamu bawa itu. Dulu pilihan hanya bisa memperpanjang umur Warto 20 tahun. Hari ini tepat habisnya. Saat kamu bertemu dia, berikan mentimun itu. Penyakitnya akan sembuh total. Mentimun yang tumbuh dari embun abadi? Ini harta langka. Cuma 1 batang. Masih disuruh kasih orang lain. Cih, ini... Pengobatan dan penolong dunia. Kalau kamu kesulitan, carilah pemimpin pavilion Serata, Clara Santi. Dia kakak seniormu. Oh, ternyata aku punya kakak senior. Hah? Tadi ibu guru bilang hari ini tepat waktunya. Ibu guru, perhitungan waktumu kejam sekali. Sudahlah. Demi kalian yang sudah mencarikanku istri, aku maafkan dulu. Mentimun seberharga ini lebih baik ku simpan buat calon istriku sebagai mas kawin. Entah istriku ini cantik nggak? Kalau cantik akan kunikahi. Kalau enggak, aku kabur saja. Kak, tunggu! Nona ini cantik sekali. Kalau istriku nanti secantik itu, bagus juga. Kamu sudah puas melihatnya? Belum. Cantik begini. Sehari penuh juga nggak akan cukup. Kamu mesum! Nah, maaf ganggu. Boleh aku tanya, apa kamu tahu kuil Bayuni? Pak, kanker hatimu sudah stadium akhir. Waktumu nggak akan lama lagi. Kalian kesini buat cari tabib Feni kan? Kok kamu bisa tahu? Aku bisa lihat dengan mata ini. Tapi sayangnya, kuil Bayuni baru saja dihancurkan. Para ibu guru juga sudah pergi. Oh, takdir. Ini semua takdir. Ayo kita pulang. Tunggu. Nah, tadi kamu bilang kamu ini muridnya tabib Feni kan? Kamu ini muridnya tabib Feni kan? Kenalkan, namaku Evan. Asli bukan palsu. Kak! Oh, tangannya lembut banget. Kamu murid tabib Feni kan? Tolong selamatkan kakekku. Asal kakekku sembuh, berapapun akan kubayar. Sekarang aku nggak punya uang. Tapi Ibu Manda kasih aku sebuah kartu. Masalahnya,
Aku nggak tahu cara pakainya. Tapi biaya berobatku mahal. Aku mau 200.000. Seumur hidupku aku belum pernah lihat 200.000. Kayaknya mereka juga nggak sanggup bayar. Tabib, kebaikanmu sangat luar biasa. Benar-benar tabib penolong dunia. Tabib, asal kamu mau menyelamatkan kakekku, aku akan memberimu 2 miliar. 2 miliar? 2 miliar? Ragu sedikit saja, itu nggak menghargai uang kecil. Nggak bisa ditunda lagi. Pak, penyakitmu nggak bisa menunggu. Aku langsung mulai mengobatimu, ya? Baik. Kakek nggak apa-apa. Kakek. Pelan-pelan. Itu reaksi normal saat racun keluar. Kalau mau sembuh total, harus pakai jarum ini. Kakek, kamu gak apa-apa. Dokter abal-abal. Kalau kakekku kenapa-kenapa, akan kubunuh kamu. Hei. Belum mati. Masih hidup. Ayu. Jangan kurang ajar. Kakek, kamu gak apa-apa. Kakek, gimana rasanya? Jauh lebih enak. Ini badanku juga sudah nggak sakit. Rasanya tubuhku jadi jauh lebih ringan. Syukurlah, aku sudah turun dan jalan sendiri. Tabib, terima kasih banyak. Terima kasih. Ayo, cepat. Transfer 2 miliar ke tabib. Baik. Transfer? Aku turun gunung terlalu buru-buru. Aku belum punya rekening bank. Kebetulan kami juga mau ke Sagara. Kamu bisa ikut mobil kami. Di jalan, aku buatkan kartu bank untukmu. Gimana menurutmu? Sagara? Kalian juga ke Sagara? Iya. Aku memang mau ke Sagara mencari istriku. Istri? Anak siapa itu? Beruntung sekali bisa menikah dengan Evan. Keluarga Chandra, Tara Chandra. Kalian saling kenal kan? Tara? Tunangan Tara. Bukannya putra tunggal orang terkaya Sagara, Leolirta. Sekarang mereka sedang gelar pesta tunangan di Sagara. Kenapa? Dia jelek ya? Enggak. Aku dan dia dijuluki sepasang teratai kembar Sagara. Mirip kamu, berarti dia cantik banget. Pernikahan ini benar-benar untung. Ayo cepat-cepat. Evan, hari ini ada jamuan perayaan IPO Grup Chandra. Mereka pasti di hotel. Aku antar langsung ke sana ya. Lihat Pak Tua ini, sudah seusia ini masih sopan juga. Kalau begitu terima kasih. Ayo. Pak Tua, cepat jalan. Aku buru-buru mau cari istriku. Evan, sudah sampai. Di sinilah. Hotel Grup Chandra? Hah? Kelihatannya keluarga istriku cukup kaya juga. Evan, kalau gitu kami pamit dulu. Kartu bankmu sudah jadi. Sebentar lagi 2 miliar akan masuk ke rekeningmu. Kedepannya, kalau butuh bantuan kami, jangan sungkan. Keluarga Wangsa pasti akan membantu sekuat tenaga. Pak Tua ini cukup sopan juga. Aku pergi dulu. Ya. Dadah. Cabul. Ayo, jangan bicara sembarangan. Jangan remehkan Evan. Dia bukan orang biasa. Dengan kemampuan dan ilmu medisnya, aku rasa dalam waktu dekat dia akan jadi rebutan para tokoh yang ada di Sagara.
Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Kalau begitu, Kek, apa yang harus kita lakukan? Menurutku, nggak lama lagi, Evan pasti butuh bantuan dari kita. Oh, Selamat, Pak Warto. Selamat atas IPO Grup Chandra. Kedepannya, semoga kita bisa banyak kerjasama. Pak Warto, dari IPO ini, dana yang terkumpul nggak sedikit. Ditambah dukungan keluarga Lirta, orang terkaya Sagara, masa depan Grup Chandra benar-benar akan menjadi cerah. Benar sekali, Pak Warto. Bukan hanya jeli berbisnis, tapi milih calon cucu menantu sangat tepat. Mulai hari ini, Anda dan keluarga Lirta resmi jadi besan. Kedepannya, mohon bimbingan Anda. Kalian terlalu memuji. Aku hanya beruntung bisa dipilih oleh Tuan Leo. Ini juga berkah besar bagi keluarga Chandra. Nona Tara, terlalu rendah hati. Siapa yang nggak tahu, Nona Tara adalah wanita tercantik yang ada di Sagara. benar. Menurutku, perjodohan Tara dan Tuan Leo memang pasangan yang sempurna. Kalau begitu, kami terima doanya. Mari bersama-sama mendoakan Tuan Leo dan Tara hidup bersama sampai tua. Hidup bersama sampai tua. Bersulang. Bersulang. Wah, pantas saja perusahaan yang baru IPO. Aku baru datang, jamuan sudah siap semua. Hah? Dari mana datangnya pengemis ini? Bagaimana kerja para satpam? Kenapa orang miskin begini bisa masuk sini? Tamu hari ini, semua tokoh penting Sagara. Lihat pakaiannya compang-camping. Masih berani masuk, gak tahu malu. Kamu Tara. Halo, aku Evan yang akan jadi tunanganmu. Orang gila dari mana ini? Ngaco banget. Satpam, usir dia sekarang juga. Tunggu. Pak Tua, kamu Warto kan? Benar. Memangnya ada apa? Kalau begitu mudah, hah? Kamu masih ingat 20 tahun lalu tabib yang menyelamatkanmu? Tabib Feni? Hah? Tabib Feni? Apa mungkin janji 20 tahun lalu dia anggap serius? Kakek, orang kampung ini cuma datang bikin onar. Cepat usir dia keluar. Hari ini kamu datang ke sini. Sebenarnya mau apa? Pak Warto, waktu itu saat ibu guruku cari orang buat dia nggak ambil uang sepeser pun, lalu kamu tetapkan perjodohan dengannya. Hari ini aku datang untuk menikah. Mana mungkin keluarga Chandra punya perjanjian nikah dengan orang kampung kayak dia? Entahlah. Tapi kelihatannya bukan omong kosong. Ini jadi menarik. Soalnya di seluruh Sagara, siapa yang nggak tahu hubungan Tara dan Tuan Leo? Entah benar atau enggak, bocah ini pasti sial. Baru datang sudah bikin keributan begini. Tuan Leo pasti nggak akan melepasnya. Kakek, perjodohan ini benar. Aku nggak percaya. Kakek sangat menyayangiku. Mana mungkin menjodohkanku dengan orang kampung begini? Menurutku kamu cuma penipu. Percaya atau enggak? Terserah, semua tertulis jelas di sini. Kayaknya kalian mau ingkar janji. Benar, ada surat pertunangannya. Kakek! Sudahlah bocah, mengingat dulu ibu gurumu menyelamatkan nyawaku. Aku nggak akan permasalahkan keributan hari ini. Perjodohan ini kita batalkan. Pergilah. Pak Tua, kamu benar-benar mau ingkar janji, ya? Bukan. Tentu saja. Keluarga Chandra akan memberimu kompensasi. Asal kamu setuju membatalkan perjodohan ini, aku beri kamu 200 juta. 200 juta? Kamu kira aku pengemis, ha? Aku mengobati keluarga Wangsa saja dibayar 2 miliar. Menyuruhku batalkan pernikahan dengan 200 juta. Uang segitu nggak ada artinya bagiku. Kalau gitu, kamu mau berapa? Aku nggak mau uang sepeser pun. Kalau aku terima uang kalian, itu sama saja mempermalukan ibu guruku, bukan? Dasar pengemis. Berhenti sok bermartabat. 200 juta cukup buatmu hidup 10 tahun. Aku sarankan, jangan nggak tahu malu. Kamu pikir keluarga Chandra itu apa, ha? Harga diriku, Evan. Nggak perlu kalian yang tentukan. Bocah. Awalnya aku mau beri kelonggaran demi jasa ibu gurumu. Tapi karena kamu nggak tahu diri, aku nggak perlu ragu lagi.
Pengawal, usir dia keluar. Pak Warto, menjalin hubungan dengan keluarga Chandra itu keputusan ibu guruku hari ini. Mau nikah atau enggak, tetap harus nikah. Orang liar dari mana ini? Berani sekali so hebat. Sampai mau rebut wanitaku. Tuan Leo datang. Bocah dari mana ini? Berani sekali so hebat. Sampai berani rebut wanitaku. Tuan Leo. Tuan Leo datang, bocah itu bakal tamat. Iya benar, seluruh Sagara tahu hubungan Nona Tara dan Tuan Leo. Orang kampung ini mau ikut campur, nggak tahu diri sama sekali. Dengan apa bisa dibandingkan? Benar. Menurut kalian, keluarga Chandra bikin keributan begini di pesta pertunangan. Pertunangan ini masih bisa lanjut nggak? Tuan Leo, kamu datang. Leo, aku kangen banget sama kamu. Aku juga kangen sama kamu. Hei, ngapain, Di depan tunangan orang pantas pegang-pegangan begitu. Omong kosong, siapa tunanganmu? Di hatiku cuma ada Tuan Leo seorang. Tapi ku dengar, katanya kamu punya perjanjian nikah dengan Tara. Tentu saja. Tuan Leo, dengarkan penjelasanku. Ini semua salah paham. Keluarga Chandra hanya mengakui kamu sebagai menantuku. Sekarang juga akan kusuruh orang yang asal ngaku ini diusir keluar. Kamu... Gak perlu. Leo, kamu marah ya? Aku benar-benar gak ada hubungan apapun dengannya. Percayalah padaku. Dasar bodoh. Mana mungkin aku marah sama kamu. Lagi pula, kamu itu wanita tercantik di Sagara. Wajar kalau banyak yang ngejar. Aku cuma ngerasa bocah ini cukup benar. Beraninya datang merusak pertunangan. Bocah, kamu tahu aku siapa? Pebinor kan, rebut tunangan orang. Aku saja malu melihatmu. Kurang ajar! Kamu tahu siapa Tuan Leo? Dia orang terkaya di Sagara. Kamu cuma pengemis. Berani bicara sembarangan di sini. Kamu... Kenapa kalau orang kaya punya sedikit uang merasa hebat? Orang seperti dia di hadapanku Evan bahkan gak pantas jadi pelayan. Bocah sialan, kamu benar-benar gak tahu diri. Tapi satu hal katamu benar. Orang kaya memang hebat. Hari ini akan kubuka matamu anak kampung. Pengawal, bawa mas kawinnya ke sini. Pengawal, bawa mas kawinnya ke sini. Di sini ada 10 kilogram emas murni untuk dibuatkan perhiasan buat Tara. Leo, kamu baik banget sama aku. Ini cek 2 triliun. Anggap saja mas kawinku. 2 triliun? Bukan cuma di Sagara, bahkan di Dasha pun gak ada mas kawin sebanyak ini. Aku... Ini kontak bisnis keluarga Lirta. Nilainya puluhan triliun. Puluhan triliun? Pantas keluarga Lirta jadi orang terkaya. Sekali bergerak langsung kontrak puluhan triliun. Masih ada lagi. Yang terakhir ini benar-benar langka. Aku khusus menyuruh orang pergi ke Hareta, petik teratai salju 1000 tahun di gunung bersalju. Teratai salju 1000 tahun ini nggak ternilai. Konon 1 teratai saja bisa menambah umur sampai 10 tahun. Mataku benar-benar terbuka. Gak heran keluarga Lirta. Hadiah yang diberikan semuanya luar biasa. Gimana? Kampungan? Sekarang tahu kan jarak kita berdua. Cuma barang murahan begini. Emas ini, selain berat, apa gunanya? Dan tumpukan kertas berisi angka ini semua palsu dan kosong. Dikira bisa menakutiku. Bukankah tujuan kalian ingin pelan-pelan menelan keluarga Chandra? Dikira aku bodoh, Dan juga, bunga kering kumal ini usianya memang sudah lama. Tapi, khasiatnya hampir habis kan? Buat obati ginjal lemahmu saja. Sepertinya sudah kurang manjur. Kamu tahu apa? Kalau hebat, keluarkan yang lebih baik. Lihat penampilanmu seperti pengemis. Bahkan kamu gak punya 200.000.
benar-benar orang berpikiran sempit. Ibu guruku pernah bilang, barang yang benar-benar berharga dipakai untuk menyelamatkan nyawa. Nilainya nggak ternilai. Bukan untuk pamer dan dijadikan transaksi. Tapi, karena kalian ingin membuka mata, hari ini akan aku keluarkan barang yang benar-benar berharga. Biar kalian sekumpulan orang berwawasan sempit melihat dengan jelas apa itu harta sejati. Sombong sekali. Aku ingin lihat apa yang bisa kamu keluarkan. Perhatikan baik-baik. Inilah yang disebut mas kawin sungguhan. Lihat baik-baik. Bocah ini memang kelihatannya lusuh, tapi dia murid tabib Feni. Apa dia beneran punya harta karun? Inilah yang disebut mas kawin. Perhatikan baik-baik. Inilah mas kawin yang tadi kumaksud. Ini, bukannya ini cuma mentimun. Dasar dia ini memang orang kampung. Pasti dia baru datang dari pasar. Aku sempat tertipu gayanya. Benar saja, orang desa tetap orang desa. Gak tahan lagi, aku mau ketawa. Cuma mentimun busuk begitu, kamu anggap harta karun. Makanlah yang layak. Benar-benar nggak tahu nilai barang. Mentimun ini dibesarkan oleh ibu guruku dengan embun abadi. Bisa menghidupkan orang sekarat, memulihkan tulang, memperpanjang umur, dan menyembuhkan segala penyakit. Inilah harta nggak ternilai. Pembualmu keterlaluan. Embun abadi katanya. Sekalipun benar dibesarkan pakai embun abadi, tetap saja mentimun. Dengan satu mentimun, kamu mau saingan sama aku. Pergi periksa ke rumah sakit jiwa saja. Dibesarkan dengan embun abadi. Jangan-jangan, apa ini yang wanita itu sebut dengan pemicu keabadian? Gak mungkin. Ini jelas cuma mentimun. Dasar buta nilai. Aku malas berdebat. Mentimun ini bisa menyelamatkan nyawa kakek dan menjaga keluarga Chandra tetap makmur dan sehat. Sekarang, ini mas kawin. Berani sekali kamu menghina aku. Omong kosong. Menakut-nakuti orang. Nyawaku Warto. Masa ditentukan oleh sebatang mentimun? Warto, kamu malah membuangnya. Kamu tahu nggak mentimun itu adalah nyawamu? Ambil kembali. Kakek Warto, dengan status Anda, mana bisa ditipu dengan omongan penipu jalanan? Dia cuma menggertak. Walau dibuang, langit juga nggak akan runtuh. Benar. Kakek, jangan dengarkan omong kosongnya. Cuma mentimun busuk begitu bisa mengancam nyawaku? Warto, kamu terlahir dengan nadi terputus. Harusnya 20 tahun lalu kamu mati. Ibu guruku pakai pilihan untuk perpanjang waktumu selama 20 tahun. Sekarang efeknya sudah habis. Hanya mentimun ini yang bisa mempertahankan hidupmu. Kalau kamu menginjaknya, bahkan dewa pun gak bisa menyelamatkanmu. Penyakit nadi terputus? Aku pernah dengar itu. Bukannya Pak Warto pernah sakit parah? Jangan-jangan yang dia katakan benar. Dulu wanita itu memang pernah mengatakan hal ini, tapi... Ngarang. Terus aja ngarang. Cerita karanganmu rapi sekali. Kakekku sehat, rutin cek kesehatan. Bahkan tabib negara bilang kakekku akan berumur panjang. Kamu mau menakuti siapa? Benar. Kalian lihat. Pak Warto terlihat sehat dan kuat. Apa terlihat seperti orang sekarat? Menurutku, dia cuma mau ambil untung dari Nona Tara. Semua yang hadir di sini adalah orang terpandang. Kalau Pak Warto percaya sama cerita pengemis ini, beneran akan jadi bahan tertawaan. Aku tanya untuk terakhir kali. Kamu ambil atau enggak? Bocah, aku Warto membangun semua ini bukan dengan mengemis simpati, apalagi mengandalkan mentimun dewa mau mengancam nyawaku. Aku Warto gak percaya tahayul.
Aduh, aku sudah jadi dokter terbaik di dunia. Semuanya bilang gak lama lagi aku bakal berubah jadi cowok. Itu masih lebih baik dari keluargaku. Aku ini sekali melahirkan langsung 5. Gak bawa apa-apa. Aku ini bersih. Gimana aku teruskan garis keturunan? Aku... Bukankah itu kepala keluarga Wangsa, Wangsa? Ini ada apa dengannya? Kok bisa separah ini sakitnya? Kalau dengan kekuatan finansial keluarga Wangsa masih nggak bisa. Sepertinya hanya kuil Bayuni yang bisa menolongnya. Permisi, kakekku butuh udara. Permisi, kakekku butuh udara. Nona, pelan-pelan. Aturan kuil Bayuni ketat, nggak boleh masuk sembarangan. Paman, kakekku sudah kritis. Gimana caranya agar aku bisa bertemu Tabib Feni? Hanya bisa tunggu. Ilmu pengobatan kuil Bayuni gak tertandingi. Semua yang di dalam bukan orang biasa. Mereka sudah melampaui dunia. Hah? Apa kabar, Evan? Ibu-ibu guru, walau guru sudah lama wafat, dan aku satu-satunya pria di kuil ini, tapi aku sudah bilang berkali-kali, rayuan kalian nggak mempan buatku. Aku nggak mungkin mencuci stoking kalian lagi. Evan, kali ini kita bukan cuci stocking, kita main sweet saja ya. Kalau menang, ada kejutan. Main sweet lagi? Aku nggak mau. Terakhir, main petak umpet, aku digantung di pohon semalaman. Nggak tertarik, aku nggak mau main. Ayolah, Van. Kami ini para ibu gurumu yang membesarkanmu. Mana mungkin kami menjebakmu? Iya, ayo main. Di siang bolong begini, kalian mau merampas bocah polos. Maaf ya, ibu-ibu guru, aku menang. Taruhan itu harus ditepati. Mana hadiahnya? Jarum ilahi Tayani bisa sembuhkan segala. Kelak, saat kamu mengobati orang, jangan lupakan ajaran perguruan. Ibu Fendi, bukankah ini benda terpentingmu? Token Raluga, dengan ini kami memimpin Menara Rayali. Segala informasi dunia ada dalam genggamanmu. Para anggota setia di dalamnya menunggu tuan baru. Ibu Laura, kamu pintar menyembunyikannya ya? Ini cincin Agaka, bisa mengenali pusaka spiritual, membantumu membentuk formasi bidu untuk mempercepat latihanmu. Evan, ini token Komandan Tarfa, bisa mengerahkan para ahli terbaik di dunia. Tapi ingat, latih terus kitab Suana. Jangan malas, supaya segera tembus tingkat 7. Iya, sudah 7 tahun mandek. Kenapa harus buru-buru? Evan, aku nggak punya kemampuan lain. Cuma punya kartu hitam Dasya ini. Seluruh kekayaan Dasya bebas kamu pakai. Di luar sana jangan menyusahkan diri sendiri. Mau makan, mau belanja, lakukan saja. Aneh. Kalian hari ini aneh semua. Hah? Jangan-jangan kalian mau mengusirku turun gunung? Anak bodoh, hari ini ulang tahunmu yang ke-20. Semua hadiah ini memang untukmu. Cepat turun gunung cari obat. Kalau kamu sudah kembali, kami akan masakkan semur kecap kesukaanmu. Semur? Oke. Kalau begitu janji ya, tunggu aku kembali. Aku akan cuci stoking kalian. Cuci 100 pasang. Dadah. Kak Feni, beneran gak mau bilang yang sebenarnya? Kalau sekarang dia tahu, hanya akan mencelakainya. Hanya setelah menembus tingkat 7 kitab Suana, baru dia bisa hadapi badai yang akan datang. Kak Feni, waktunya tiba, kita harus pergi. Ibu guru! Kuil Bayuni! Kenapa bisa begini? Kakek! Ya ampun, ini benar-benar tamat. Aku beneran akan jadi pria kasar begini. Serius? Hancur? Tamat. Aku habiskan 60 miliar buat bikin pos kuil Bayuni. Dan semua telah lenyap begitu saja. Tamat sudah. Ini. Orang sudah bubar. Apa kita juga? Gak bisa. Kakek sudah gak bisa menunggu.
Kita naik gunung sekarang. Baik, ayo. Ibu Guru! Ibu Guru! Ibu Guru! Kalian bakal pulang buat makan gak? Ibu Guru! Evan, saat kamu membaca surat ini, kami sudah pergi. Tunggu sampai kitab suanamu mencapai tingkat 7, kami akan kembali menemuimu. Pantas saja tiba-tiba aku dikasih banyak harta berharga. Sudah pasti bukan pertanda baik. Bawa semua yang kami berikan dan pergi ke Sagara. Cari seseorang bernama Warto Chandra. 20 tahun lalu, aku menyelamatkannya. Sebagai syaratnya, ditetapkan pertunanganmu dengan cucunya, Tara Chandra. Tolong tabib, selamatkan nyawaku. Aku ingin hidup, aku gak mau mati. Penyakitmu adalah nadi terputus bawaan lahir. Pengobatan biasa nggak bisa menolong. Aku bisa menyelamatkanmu, tapi melawan takdir. Semua ada harganya. Asal tabib Fendi bersedia turun tangan, aku Warto rela menyerahkan setengah hartaku, bahkan jadi pelayan sekalipun. Nggak perlu, 20 tahun lagi, muridku akan membawa penanda takdir turun gunung mencarimu. Saat itu, kamu wajib menikahkan cucumu dengannya. Biarkan dia masuk ke dunia fana, barulah nyawamu terselamatkan. Kamu setuju? Setuju, aku setuju. Budi ini akan kuingat seumur hidup. Oh, pertunangan? Ibu Feni memang paling bisa diandalkan. Baru turun gunung langsung dikasih calon istri. Oh ya, di bukit belakang ada mentimun yang disiram embun abadi. Kamu bawa itu. Dulu pilihan hanya bisa memperpanjang umur Warto 20 tahun. Hari ini tepat habisnya. Saat kamu bertemu dia, berikan mentimun itu. Penyakitnya akan sembuh total. Mentimun yang tumbuh dari embun abadi? Ini harta langka. Cuma 1 batang. Masih disuruh kasih orang lain. Ini... Pengobatan dan penolong dunia. Kalau kamu kesulitan, carilah pemimpin Pavilion Serata, Clara Sandri. Dia kakak seniormu. Oh, ternyata aku punya kakak senior. Hah? Tadi Ibu Guru bilang hari ini tepat waktunya. Ibu Guru, perhitungan waktumu kejam sekali. Sudahlah. Demi kalian yang sudah mencarikanku istri, aku maafkan dulu. Mentimun seberharga ini lebih baik ku simpan buat calon istriku sebagai mas kawin. Entah istriku ini cantik nggak? Kalau cantik akan kunikahi. Kalau enggak, aku kabur saja. Kak, tunggu! Nona ini cantik sekali. Kalau istriku nanti secantik itu, bagus juga. Kamu sudah puas melihatnya? Belum, cantik begini. Sehari penuh juga nggak akan cukup. Kamu mesum! Nah, maaf ganggu. Boleh aku tanya, apa kamu tahu kuil Bayuni? Pak, kanker hatimu sudah stadium akhir. Waktumu gak akan lama lagi. Kalian kesini buat cari tabib Feni kan? Kok kamu bisa tahu? Aku bisa lihat dengan mata ini. Tapi sayangnya, kuil Bayuni baru saja dihancurkan. Para ibu guru juga sudah pergi. Takdir, ini semua takdir. Ayo kita pulang. Tunggu. Nah, tadi kamu bilang kamu ini muridnya tabib Feni kan? Kamu ini muridnya tabib Feni kan? Kenalkan, namaku Evan. Asli bukan palsu. Kak! Oh, tangannya lembut banget. Kamu murid tabib Feni kan? Tolong selamatkan kakekku. Asal kakekku sembuh, berapapun akan kubayar. Sekarang aku nggak punya uang. Tapi Ibu Manda kasih aku sebuah kartu. Masalahnya, aku nggak tahu cara pakainya. Tapi biaya berobatku mahal. Aku mau 200.000. Seumur hidupku aku belum pernah lihat 200.000. Kayaknya mereka juga nggak sanggup bayar. Tabib, kebaikanmu sangat luar biasa. Benar-benar tabib penolong dunia. Tabib, asal kamu mau menyelamatkan kakekku, aku akan memberimu 2 miliar. 2 miliar? 2 miliar? Ragu sedikit saja, itu nggak menghargai uang kecil. Nggak bisa ditunda lagi. Pak, penyakitmu nggak bisa menunggu. Aku langsung mulai mengobatimu, ya? Baik. Kakek nggak apa-apa. Kakek. Pelan-pelan. Itu reaksi normal saat racun keluar. Kalau mau sembuh total, harus pakai jarum ini. Kakek, kamu nggak apa-apa. Dokter Abaldo, kalau kakekku kenapa-kenapa, akan kubunuh kamu. Hei, belum mati. Masih hidup. Ayo. Jangan kurang ajar. Kakek, kamu nggak apa-apa. Kakek, gimana rasanya? Jauh lebih enak. Ini badanku juga sudah nggak sakit. Rasanya tubuhku jadi jauh lebih ringan.
Syukurlah, aku sudah turun dan jalan sendiri. Tabib, terima kasih banyak. Terima kasih. Ayo, cepat. Transfer 2 miliar ke tabib. Baik. Transfer? Aku turun gunung terlalu buru-buru. Aku belum punya rekening bank. Kebetulan kami juga mau ke Sagara. Kamu bisa ikut mobil kami. Di jalan, aku buatkan kartu bank untukmu. Gimana menurutmu? Sagara? Kalian juga ke Sagara? Iya. Aku memang mau ke Sagara mencari istriku. Istri? Anak siapa itu? Beruntung sekali bisa menikah dengan Evan. Keluarga Chandra, Tara Chandra. Kalian saling kenal kan? Tara? Dengan Tara. Bukannya putra tunggal orang terkaya Sagara, Leo Lirta. Sekarang mereka sedang gelar pesta tunangan di Sagara. Kenapa? Dia jelek ya? Enggak, aku dan dia dijuluki sepasang teratai kembar Sagara. Mirip kamu, berarti dia cantik banget. Pernikahan ini benar-benar untung. Ayo cepat-cepat. Evan, hari ini ada jamuan perayaan IPO Grup Chandra. Mereka pasti di hotel. Aku antar langsung ke sana ya. Lihat Pak Tua ini, sudah seusia ini, masih sopan juga. Kalau begitu terima kasih. Ayo. Pak Tua, cepat jalan. Aku buru-buru mau cari istriku. Evan, sudah sampai. Di sinilah. Hotel Grup Chandra? Hah? Kelihatannya keluarga istriku cukup kaya juga. Evan, kalau gitu kami pamit dulu. Kartu bankmu sudah jadi. Sebentar lagi 2 miliar akan masuk ke rekeningmu. Kedepannya, kalau butuh bantuan kami, jangan sungkan. Keluarga Wangsa pasti akan membantu sekuat tenaga. Pak Tua ini cukup sopan juga. Aku pergi dulu. Ya. Nah. Dadah. Cabul. Ayo, jangan bicara sembarangan. Jangan remehkan Evan. Dia bukan orang biasa. Dengan kemampuan dan ilmu medisnya, aku rasa dalam waktu dekat, dia akan jadi rebutan para tokoh yang ada di Sagara. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Kalau begitu, Kek, apa yang harus kita lakukan? Menurutku, nggak lama lagi, Evan pasti butuh bantuan dari kita. Selamat, Pak Warto. Selamat atas IPO Grup Chandra. Kedepannya, semoga kita bisa banyak kerjasama. Pak Warto, dari IPO ini, dana yang terkumpul nggak sedikit. Ditambah dukungan keluarga Lirta, orang terkaya Sagara. Masa depan Grup Chandra benar-benar akan menjadi cerah. Benar sekali, Pak Warto. Bukan hanya jeli berbisnis, tapi milih calon cucu menantu sangat tepat. Mulai hari ini, Anda dan keluarga Lirta resmi jadi besan. Kedepannya, mohon bimbingan Anda. Kalian terlalu memuji. Aku hanya beruntung bisa dipilih oleh Tuan Leo. Ini juga berkah besar bagi keluarga Chandra. Nona Tara, terlalu rendah hati. Siapa yang nggak tahu? Nona Tara adalah wanita tercantik yang ada di Sagara. Benar. Menurutku, perjodohan Tara dan Tuan Leo memang pasangan yang sempurna. Kalau begitu, kami terima doanya. Mari bersama-sama mendoakan Tuan Leo dan Tara hidup bersama sampai tua. Hidup bersama sampai tua. Bersulang. Bersulang. Wah, pantas saja perusahaan yang baru IPO. Aku baru datang, jamuan sudah siap semua. Hah? Dari mana datangnya pengemis ini? Bagaimana kerja para satpam? Kenapa orang miskin begini bisa masuk sini? Tamu hari ini, semua tokoh penting Sagara. Lihat pakaiannya compang-camping. Masih berani masuk, gak tahu malu. Kamu Tara. Halo, aku Evan yang akan jadi tunanganmu. Orang gila dari mana ini? Ngaco banget. Satpam, usir dia sekarang juga. Tunggu. Pak Tua, kamu Warto kan? Benar. Memangnya ada apa? Kalau begitu mudah, hah? Kamu masih ingat 20 tahun lalu tabib yang menyelamatkanmu? Tabib Feni? Hah? Tabib Feni? Apa mungkin janji 20 tahun lalu dia anggap serius? Kakek, orang kampung ini cuma datang bikin onar. Cepat usir dia keluar. Hari ini kamu datang ke sini. Sebenarnya mau apa? Pak Warto, waktu itu saat ibu guruku cari orang buat dia nggak ambil uang spesial pun, lalu kamu tetapkan perjodohan dengannya. Hari ini aku datang untuk menikah. Mana mungkin keluarga Chandra punya perjanjian nikah dengan orang kampung kayak dia? Entahlah, tapi kelihatannya bukan omong kosong. Ini jadi menarik. Soalnya di seluruh Sagara, siapa yang nggak tahu hubungan Tara dan Tuan Leo? Entah benar atau enggak, bocah ini pasti sial. Baru datang sudah bikin keributan begini. Tuan Leo pasti nggak akan melepasnya. Kakek, perjodohan ini benar. Aku nggak percaya. Kakek sangat menyayangiku. Mana mungkin menjodohkanku dengan orang kampung begini? Menurutku kamu cuma penipu. Percaya atau enggak? Terserah, semua tertulis jelas di sini. Kayaknya kalian mau ingkar janji. Benar, ada surat pertunangannya. Kakek! Sudahlah bocah, mengingat dulu ibu gurumu menyelamatkan nyawaku.
Aku nggak akan permasalahkan keributan hari ini. Perjodohan ini kita batalkan. Pergilah. Pak Tua, kamu benar-benar mau ingkar janji, ya? Bukan. Tentu saja. Keluarga Chandra akan memberimu kompensasi. Asal kamu setuju membatalkan perjodohan ini, aku beri kamu 200 juta. 200 juta? Kamu kira aku pengemis, ha? Aku mengobati keluarga Wangsa saja, dibayar 2 miliar. Menyuruhku batalkan pernikahan dengan 200 juta. Uang segitu nggak ada artinya bagiku. Kalau gitu, kamu mau berapa? Aku nggak mau uang spesial pun. Kalau aku terima uang kalian, itu sama saja mempermalukan ibu guruku, bukan? Dasar pengemis, berhenti sok bermartabat. 200 juta cukup buatmu hidup 10 tahun. Aku sarankan, jangan nggak tahu malu. Kamu pikir keluarga Chandra itu apa, ha? Harga diriku, Evan. Nggak perlu kalian yang tentukan. Bocah, awalnya aku mau beri kelonggaran demi jasa ibu guruku. Tapi karena kamu nggak tahu diri, aku nggak perlu ragu lagi. Sunawal, usir dia keluar. Pak Warto, menjalin hubungan dengan keluarga Chandra itu keputusan ibu guruku hari ini. Mau nikah atau enggak, tetap harus nikah. Orang liar dari mana ini? Berani sekali so hebat. Sampai mau rebut wanitaku. Tuan Leo datang. Bocah dari mana ini? Berani sekali so hebat. Sampai berani rebut wanitaku. Tuan Leo. Tuan Leo datang. Bocah itu bakal tamat. Iya benar, seluruh Sagara tahu hubungan Nona Tara dan Tuan Leo. Orang kampung ini mau ikut campur, nggak tahu diri sama sekali. Dengan apa bisa dibandingkan? Benar. Menurut kalian, keluarga Chandra bikin keributan begini di pesta pertunangan. Pertunangan ini masih bisa lanjut nggak? Tuan Leo, kamu datang. Leo, aku kangen banget sama kamu. Aku juga kangen sama kamu. Hei, ngapain, ha? Di depan tunangan orang pantas pegang-pegangan begitu. Omong kosong, siapa tunanganmu? Di hatiku cuma ada Tuan Leo seorang. Tapi ku dengar, katanya kamu punya perjanjian nikah dengan Tara. Tentu saja. Tuan Leo, dengarkan penjelasanku. Ini semua salah paham. Keluarga Chandra hanya mengakui kamu sebagai menantuku. Sekarang juga akan kusuruh orang yang asal ngaku ini diusir keluar. Kamu... Gak perlu. Leo, kamu marah ya? Aku benar-benar gak ada hubungan apapun dengannya. Percayalah padaku. Dasar bodoh. Mana mungkin aku marah sama kamu. Lagi pula, kamu itu wanita tercantik di Sagara. Wajar kalau banyak yang ngejar. Aku cuma ngerasa bocah ini cukup benar. Beraninya datang merusak pertunangan. Bocah, kamu tahu aku siapa? Pebinor kan, ha? Rebut tunangan orang. Aku saja malu melihat. Kurang ajar! Kamu tahu siapa Tuan Leo? Dia orang terkaya di Sagara. Kamu cuma pengemis. Berani bicara sembarangan di sini. Kenapa kalau orang kaya punya sedikit uang merasa hebat? Orang seperti dia. Di hadapanku, Evan bahkan gak pantas jadi pelayan. Bocah sialan, kamu benar-benar gak tahu diri. Tapi satu hal katamu benar. Orang kaya memang hebat. Hari ini akan kubuka matamu anak kampung. Pengawal, bawa mas kawinnya ke sini. Pengawal, bawa mas kawinnya ke sini. Di sini ada 10 kg emas murni untuk dibuatkan perhiasan buat Tara. Leo, kamu baik banget sama aku. Ini cek 2 triliun, anggap saja mas kawinku. 2 triliun? Bukan cuma di Sagara, bahkan di Dasha pun gak ada mas kawin sebanyak ini. Ini kontak bisnis keluarga Lirta. Nilainya puluhan triliun. Puluhan triliun? Pantas keluarga Lirta jadi orang terkaya. Sekali bergerak langsung kontrak puluhan triliun. Masih ada lagi. Yang terakhir ini benar-benar langka. Aku khusus menyuruh orang pergi ke Hareta, petik teratai salju 1000 tahun di Gunung Bersalju. Teratai salju 1000 tahun ini nggak ternilai. Konon satu teratai saja bisa menambah umur sampai 10 tahun. Mataku benar-benar terbuka. Gak heran keluarga Lirta. Hadiah diberikan semuanya luar biasa. Gimana, kampungan? Sekarang tahu kan jarak kita berdua. Cuma barang murahan begini. Emas ini, selain berat, apa gunanya? Dan tumpukan kertas berisi angka ini semua palsu dan kosong. Dikira bisa menakutiku. Bukankah tujuan kalian ingin pelan-pelan menelan keluarga Chandra? Dikira aku bodoh, ha? Dan juga, bunga kering kumal ini, usianya memang sudah lama. Tapi, khasiatnya hampir habis kan? Buat obati ginjal lemahmu saja. Sepertinya sudah kurang manjur. Kamu tahu apa? Kalau hebat, keluarkan yang lebih baik. Lihat penampilanmu seperti pengemis. Bahkan kamu gak punya 200.000. Benar-benar orang berpikiran sempit. Ibu guruku pernah bilang, barang yang benar-benar berharga dipakai untuk menyelamatkan nyawa. Nilainya nggak ternilai. Bukan untuk pamer dan dijadikan transaksi. Tapi, karena kalian ingin membuka mata, hari ini akan aku keluarkan barang yang benar-benar berharga. Biar kalian sekumpulan orang berwawasan sempit melihat dengan jelas apa itu harta sejati. Sombong sekali. Aku ingin lihat apa yang bisa kamu keluarkan. Perhatikan baik-baik. Inilah yang disebut mas kawin sungguhan. Lihat baik-baik. Bocah ini memang kelihatannya lusuh, tapi dia murid Tabib Feni. Apa dia beneran punya harta karun? Inilah yang disebut mas kawin. Perhatikan baik-baik.
Inilah mas kawin yang tadi kumaksud. Ini, bukannya ini cuma mentimun. Dasar dia ini memang orang kampung. Pasti dia baru datang dari pasar. Aku sempat tertipu. Gayanya, benar saja. Orang desa tetap orang desa. Gak tahan lagi, aku mau ketawa. Cuma mentimun busuk begitu. Kamu anggap harta karun. Makanlah yang layak. Benar-benar nggak tahu nilai barang. Mentimun ini dibesarkan oleh ibu guruku dengan embun abadi. Bisa menghidupkan orang sekarat, memulihkan tulang, memperpanjang umur, dan menyembuhkan segala penyakit. Inilah harta nggak ternilai. Pembuangmu keterlaluan. Embun abadi katanya. Sekalipun benar dibesarkan pakai embun abadi, tetap saja mentimun. Dengan satu mentimun, kamu mau saingan sama aku. Pergi periksa ke rumah sakit jiwa saja. Dibesarkan dengan embun abadi. Jangan-jangan, apa ini yang wanita itu sebut dengan pemicu keabadian? Gak mungkin. Ini jelas cuma mentimun. Dasar buta nilai. Aku malas berdebat. Mentimun ini bisa menyelamatkan nyawa kakek dan menjaga keluarga Chandra tetap makmur dan sehat. Sekarang, ini mas kawinmu. Berani sekali kamu menghina aku. Omong kosong. Menakut-nakuti orang. Nyawaku, Warto. Masa ditentukan oleh sebatang mentimun? Warto, kamu malah membuangnya. Kamu tahu nggak mentimun itu adalah nyawamu? Ambil kembali. Kakek Warto, dengan status Anda, mana bisa ditipu dengan omongan penipu jalanan? Dia cuma menggertak. Walau dibuang, langit juga nggak akan runtuh. Benar, kakek. Jangan dengarkan omong kosongnya. Cuma mentimun busuk begitu. Bisa mengancam nyawaku? Warto, kamu terlahir dengan nadi terputus. Harusnya 20 tahun lalu kamu mati. Ibu guruku pakai pilihan untuk perpanjang waktumu selama 20 tahun. Sekarang efeknya sudah habis. Hanya mentimun ini yang bisa mempertahankan hidupmu. Kalau kamu menginjaknya, bahkan dewa pun gak bisa menyelamatkanmu. Penyakit nadi terputus. Aku pernah dengar itu. Bukannya Pak Warto pernah sakit parah. Jangan-jangan yang dia katakan benar. Dulu wanita itu memang pernah mengatakan hal ini, tapi... Ngarang. Terus aja ngarang. Cerita karanganmu rapi sekali. Kakekku sehat, rutin cek kesehatan. Bahkan tabib negara bilang kakekku akan berumur panjang. Kamu mau menakuti siapa? Benar. Kalian lihat. Pak Warto terlihat sehat dan kuat. Apa terlihat seperti orang sekarat? Menurutku, dia cuma mau ambil untung dari Nona Tara. Semua yang hadir di sini adalah orang terpandang. Kalau Pak Warto percaya sama cerita pengemis ini, beneran akan jadi bahan tertawaan. Aku tanya untuk terakhir kali. Kamu ambil atau enggak? Bocah, aku Warto membangun semua ini. Bukan dengan mengemis simpati. Apalagi mengandalkan mentimun dewa mau mengancam nyawaku. Aku Warto gak percaya tahayul.